Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini, pada pagi ini yang penuh dengan suasana cerah, insya Allah saya mau menyampaikan sepatah dua patah untuk saudara-saudara kita, khususnya saudari-saudari atau ibu-ibu, para istri, dan khususnya kepada diri saya pribadi. Pada saat ini saya akan menyampaikan suatu permasalahan, yaitu wanita yang dirindukan oleh surga. Wanita seperti apakah yang dirindukan oleh surga? Kita harus tahu dan kita harus menyampaikan agar semua umat Islam, khususnya kaum wanita, oleh Allah diampuni dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sekarang pada bulan suci Ramadan pada saat ini, janganlah kita sia-siakan, janganlah kita lewatkan begitu saja. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan pengampunan, dengan kebarokahan. Semua orang yang meminta ampun kepada Allah, insya Allah semua ampunan oleh Allah akan diijabah, dan semua doa-doa insya Allah akan diijabah oleh Allah dengan melalui keridhaan Allah, karena Allah jauh lebih tahu tentang apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kenapa? Kalau kadang-kala manusia meminta sesuatu dengan masalah dunia 100% tidak Allah kasihkan kepada manusia, itu paling Allah kasihkan hanya beberapa persen aja, karena Allah ingin menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW daripada tipu daya yaitu kenikmatan, karena kenikmatan dunianya sifatnya sementara. Jadi hidup setiap manusia laki-laki maupun perempuan itu memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apabila seorang laki-laki itu memiliki kesempatan untuk jihad fisabilillah pada zamannya Rasulullah SAW, sehingga seorang kaum wanita juga ingin berjihad di jalannya Allah, tapi oleh Rasulullah SAW diingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang suami, seorang istri juga bisa mendapatkan pahala apa yang didapat oleh suami, walaupun seorang istri tidak ikut jihad di dalam peperangan. Tapi pada saat ini bukan peperangan yang kita hadapin, tapi pada saat ini adalah peperangan untuk mencari nafkah, untuk menyambung hidup, untuk meringankan suami. Boleh seorang wanita itu bekerja, tapi harus mendapat izin suami dan ridhonya suami, karena ridho Allah adalah ridho suami. Kalau seorang wanita memaksakan kehendak untuk bekerja tapi suami tidak ridho, hasil dari penghasilan mencari nafkah itu tidak akan mendapat keberkahan walaupun hasilnya banyak, sehingga efek sampingnya juga akan mempengaruhi kepada jiwa anak keturunannya. Jadi pada zamannya, tapi mengapa kaum wanita banyak yang masuk neraka? Dalam sebuah hadis diterangkan itu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku berdiri di depan pintu surga, ternyata kebanyakan yang masuk adalah orang-orang miskin di pintu surga, sedangkan orang kaya dan terpandang masih tertahan untuk dihisap. Kenapa orang kaya dihisap? Karena kebanyakan hartanya. Jadi untuk yang kaya di dunia
itu nanti hisabnya lebih lama. Kita misalkan kalau kita pergi ke suatu toko atau ke minimarket, apabila kita mengambil barang hanya satu produk, lalu kita pergi ke kasir, dengan cepat kasir itu sekian, lalu membayar. Kenapa? Karena satu produk yang dibawa, lalu dibayar kasir hanya satu produk. Tapi kalau kita pakai keranjang, ngambil barang ini, barang itu, barang ini, sehingga keranjang itu penuh, proses pembayarannya masih diketik, memakan waktu lebih lama lagi. Jadi begitu juga sebaliknya, apabila kita kebanyakan harta, mobil, rumah, dan lain sebagainya, itu nanti hisabnya lebih lama. Terutama nih untuk kaum ibu-ibu, kaum istri, kerja biasanya tapi tidak semuanya, biasanya kaum ibu-ibu itu senang membeli baju, koleksi baju di lemarinya. Kita selaku seorang wanita yang muslimah, kita pikir apakah baju yang kita beli itu adakah salah di antara baju-baju yang itu yang dibeli dipakai untuk pergi ke masjid, dipakai untuk beribadah. Adakah salah satu di antara baju itu tidak dipakai beribadah? Itu nanti hisabnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya baju, apapun baju itu baru dibeli, diusahakan dipakai waktu ibadah. Dipakai semua baju, diusahakan terpakai untuk ibadah, karena semua baju nanti ditanyakan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita yang masuk neraka karena kufur nikmat. Kufur nikmat itu disebabkan seorang wanita mudah tergiur dengan kemewahan duniawi, mudah tergoda dan tidak bisa menjaga hati dari lantaran ingin dipuji. Karena karakter seorang wanita selalu memiliki ingin dipuji tentang keindahan pakaiannya, tentang kecantikannya, tentang kemewahan hartanya, tentang lipstik yang dipakai, tentang parfumnya. Semua sesuatu keindahan yang ada dalam dirinya, baik itu badannya maupun di dalam bajunya, itu semua akan ditampilkan, ingin dipuji. Apabila seorang wanita juga, kebanyakan wanita di neraka itu wanita yang tidak pakai jilbab, itu satu helai rambut dipandang oleh orang satu laki-laki yang bukan muhrimnya melihat rambutnya, sedangkan jumlah rambut di dalam wanita itu tidak bisa dihitung, ribuan. Satu orang laki-laki melihat siksaan sebanyak rambut wanita itu baru satu laki-laki. Kalau sampai laki-laki 5 yang melihat rambutnya, itu akan disiksa sebanyak rambut yang ada di dalam tubuh wanita itu, yaitu sampai sebanyak 5 laki-laki tersebut. Jadi itu juga merupakan wanita yang ditulis namanya di neraka. Padahal jika wanita kufur nikmat, tidak mudah tergiur dengan kemewahan dan tidak gemar dipuji, semua surga akan terbuka berseru memanggil wanita. Semua bidadari akan tunduk kepadanya. Penyebab utama seorang wanita adalah kufur nikmat, memaksakan kehendak di luar kemampuannya suami tanpa disadari. Dan juga wanita itu kebanyakan membicarakan kesukaannya, membicarakan orang lain, padahal hal itu juga sama dengan mencatat namanya dirinya sendiri di dalam pintu neraka. Jadi saat ini hentikanlah untuk membicarakan orang lain, karena membicarakan orang lain sama dengan mencatat nama kita di pintu neraka. Wanita yang beriman dan soleha adalah wanita yang rindu surga. Seperti apakah wanita yang rindu surga? Yaitu
menentukan amal mereka diterima atau ditolak oleh Allah. Wanita yang tidak beriman, meskipun mereka melakukan amal kebaikan, maka bagi Allah amalan itu sia-sia dan tidak masuk surga kecuali jika Allah yang menghendakinya. Jadi iman artinya percaya atau yakin bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan segala makhluk-makhluknya. Jadi bagaimana agar wanita itu dirindukan oleh surga, yaitu di dalam Al-Quran diperintahkan berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, yang berbakti kepada orang tuanya. Bagi yang sudah kawin, berbakti kepada suaminya dan selalu taat kepada suaminya, apa yang diperintah suaminya. Yang penting suaminya tidak menyalahi aturan Allah, boleh diikuti, boleh dituruti. Tapi bagi suami yang tidak mengikuti aturan Allah, keluar dari jalur Allah, istri punya hak untuk menolak. Misalnya seorang istri disuruh untuk mencuri oleh suaminya, jangan mau. Misalnya seorang istri oleh suaminya disuruh untuk menjual diri, jangan mau, karena itu menimbulkan murka Allah. Berhak bahkan kalau tidak mengikuti apa kata suami itu, insya Allah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga oleh Allah diberi hidayah, sehingga oleh Allah dikasih jalan keluar yang terbaik menurut Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika wanita sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika wanita sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan mentaati suami, maksud mentaati suami juga menjaga hartanya, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi diusahakan wanita walaupun dia tidak bekerja, dia selalu mentaati apa kata suami, insya Allah dia dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah. Yang penting taat suami, ibadah, terus menjaga kemaluannya, tidak suka membicarakan orang lain. Saya yakin wanita seperti itu adalah wanita yang dirindukan oleh surga. Allah dan Rasulnya memberikan perintah khusus kepada kaum wanita agar menjaga kemuliaan dan kehormatannya, yaitu memakai jilbab, tidak keluar kecuali dengan mahramnya, tidak melembut ucapan kepada orang fasik atau kepada orang yang bukan mahramnya, dan tidak menghias diri seperti kaum jahiliyah, sebab sekujur tubuh wanita adalah aurat. Bagi wanita yang sudah balik dan menginjak dewasa, wajib menutupi auratnya supaya tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Kebanyakan wanita pada zaman sekarang memakai baju, menutup bajunya, menutup aurat, menutup tubuhnya tapi telanjang. Kenapa bisa seperti itu? Karena menutup tubuhnya tapi telanjang, pakai bajunya ketat, pakai baju kainnya tipis, pakai baju auratnya kelihatan, sama dengan juga telanjang. Itu nanti juga dihisap oleh Allah sama dengan mencatat namanya di dalam pintu neraka. Apabila dia tidak menutup aurat, akan terseret orang tuanya ke dalam api neraka, akan terseret juga suaminya ke dalam api neraka, dan juga anak-anaknya akan terseret ke dalam api neraka karena memberi contoh yang tidak baik kepada keluarganya. Seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi introspeksi untuk diri kita sendiri, khususnya diri saya sendiri selaku
seorang suami yang memiliki istri, dan juga semoga bermanfaat bagi semua para netizen atau pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila ada kesalahan semata-mata karena kekurangan saya, apabila ada suatu kebenaran semata-mata karena pertolongan Allah. Saya rasa cukup demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, disambung untuk channel selanjutnya.